Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat sore guys ya. Di sore yang adem ini guys ya, kita menyambut kedatangan malam hari yang gelap gulita hitam legam guys ya. Oke guys, kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat teramat penting sekali. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita bersama sebagai orang yang beragama, agar bisa terang benderang dalam menjalani kehidupan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana pemancing ikan berada dan di mana pula ikan berada. Paham guys? Di mana pemancing ikan berada dan di mana pula ikan berada. Paham dari arah pembicaraan ini guys? Dalam hidup ini guys, ada dua posisi, ada dua tempat, ada dua letak. Pertama, pemancing ikan berada di daratan tinggi terang benderang tepi lautan. Ada ikan di dalam air gelap gulita hitam legam lautan. Paham guys? Jadi yang namanya umat beragama dan umat politik itu tempatnya berbeda. Itu posisinya berbeda. Itu letaknya berbeda. Jangan dicampur aduk. Mulut beragama, otak penuh politik. Wong Jawa ngomong, yoiku sing diarani sakning sore delamaan. Ini kaki guys, ini delamaan. Ini kaki, ini delamaan. Sakning sore delamaan. Apa itu? Tanah. Lebih rendah dari tanah. Air. Kedalaman air. Itulah yang dimaksud sakning sore delamaan. Wong Jawa ngomong ngono iku. Kalau mulut beragama tapi otak ada politiknya. Paham guys? Kalau bahasa kitab suci agama lebih sesat dari binatang ternak. Paham guys? Kalau ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu bagaikan ikan di dalam air gelap gulita hitam legam. Paham guys? Bagaikan ikan di dalam air gelap gulita hitam legam. Itulah kalau mulut beragama, otak ada politiknya. Campur aduk. Padahal sudah dijelaskan dalam ajaran. Dalam ajaran suci mancing ikan dijelaskan. Sangat teramat jelas. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana pemancing ikan berada dan di mana pula ikan berada. Paham guys? Di mana pemancing ikan berada dan di mana pula ikan berada. Beda loh. Pemancing ikan berada di daratan tinggi terang benderang, tepi lautan, dan ikan berada di dalam air gelap gulita hitam legam lautan. Antara agama dan politik itu beda.
ada tempatnya masing-masing dan tidak bisa dicampur aduk. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah sebaiknya tempat ibadah itu? Nah, jadi yang namanya tempat ibadah itu guys ya, harus ada yang namanya ya lahan air, tempat ikan liar ada di sebelah, bisa di depannya, di belakangnya, di samping kiri kanannya, atau mengelilingi tempat ibadah itu. Itu ada lahan air yang penuh ikan liar. Karena pembelajarannya ada di situ semua. Ada pemancing ikan, ada ikannya. Ada umat beragama, ada umat politiknya. Jadi nggak bisa dicampur aduk. Kamu beragama, tempatmu di tempat ibadah. Kamu politik, kamu tempatnya di lahan air. Air gelap gulita, hitam legam. Paham dari arah pembicaraan ini, guys? Ya. Kalau kamu ada masjid, pastikan masjidmu itu di sampingnya, kiri kanannya, atau depannya, atau belakangnya, atau sekelilingnya yang mengelilingi masjid itu adalah lahan air. Pertanyaannya adalah, untuk apa lahan air itu? Untuk mancing ikan. Karena pendidikan pokok dari kehidupan manusia itu adalah mancing ikan. Tanpa mancing ikan, apa ada agama? Atau pertanyaannya kita bedakan. Mancing ikan dan agama, lebih tua mana? Jawab kalau sanggup, jawab kalau mampu, jawab kalau bisa. Kau pikir bumi yang bundar itu apa? Dunia yang bundar itu apa? Kau pikir lautan yang melilingi daratan itu apa? Kau pikir langit, ruang hampa yang sangat teramat luas, bahkan ada tingkat 1, tingkat 2, sampai 7 batang, di atasnya lagi masih ada, di atasnya lagi masih ada. Di mana zat Tuhan Allah itu berada. Kau pikir itu semua apa? Temukan jawabannya dalam mancing ikan. Ada. Paham dari arah pembicaraan saya ini, guys? Jadi, guys ya, supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat, jangan lupakan mancing ikan. Tempat ibadahmu itu pastikan sanggup memberikan pendidikan pokok bagi umat manusia dalam kehidupannya di dunia, yaitu mancing ikan. Semua bidang, apapun bidangnya, silakan ada dalam mancing ikan. Ya, dari mulai zat Tuhan Allah ada. Lalu dimulai penciptaannya, semua penciptaannya dikembalikan lagi, ya, melalui pintu batasan yaitu hari kiamat hingga bertemu kepada zat Tuhan Allah lagi. Itu dalam mancing ikan ada. Jadi, kalau ingin selamat, mulut beragama, tapi otak jangan ada politiknya. Insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Paham ya? Mulai detik ini, kalau membangun tempat ibadah, masjidmu, pastikan ada lahan air, mancing ikan liar ada di sebelahnya atau mengelilinginya.
supaya nggak tersesat. Umat beragama itu supaya nggak tersesat. Sudah beragama, berpolitik juga. Akhirnya kayak apa? Bukannya selamat, makin celaka, makin celaka, makin celaka, makin celaka, binasa. Hingga sampai pada batasan, yaitu hari kiamat. Sunatullahnya begitu. Hukum pastinya begitu. Kodrat irodatnya begitu. Takdirnya begitu. Paham dari arah pembicaraan ini, guys. Kalau pengen serius, ya, perhatikan di mana pemancing ikan berada dan di mana pula ikan berada. Pahami itu baik-baik. Jika agama, beragamalah. Jika politik, berpolitiklah. Tapi apabila kau campur, itulah sakning sorit delamaan. Itulah lebih sesat dari binatang ternak. Itulah ikan di dalam air gelap gulita, hitam legam. Paham dari arah pembicaraan ini, guys? Pastikan tempat ibadahmu, masjidmu, ada lahan air mancing ikan liarnya. Apakah itu wajib? Ya. Tanpa mancing ikan, apakah ada agama? Atau mancing ikan dan agama lebih tua mana? Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys ya. Belajarlah sampai akhir hayat. Begitu sampai kepada batasan akhir hayat, itulah yang sanggup membedakan adanya kecerdasan. Hingga kamu selamat pada pertanggungjawaban. Paham, Bang? Paham guys? Guys, paham ya? Joran pancing ini guys, bukan sekedar hobi, tapi ajaran dari Tuhan kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.